Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rikenaldi, NIM 09171002 dari Teknik Perkapalan 2017. Perkenalkan, nama saya Andi Rahman Marzuki, NIM 09171013. Perkenalkan, nama saya Ferdian Pasya Anwar, NIM 09171029. Saya Jos Fortuna Arwan, NIM 09171040. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renovita Ramadhani, NIM 09171062 dari Teknik Perkapalan 2017. Perkenalkan, nama saya Syarul Ismail, NIM 09181067. Kami akan menjelaskan tentang permasalahan produktivitas atau kualitas pada pengelasan yang mengakibatkan retak dingin. Outline yang kami bahas, yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, dan yang ketiga pembahasan materi dan solusi. Masuk pada bagian latar belakang, definisi pengelasan menurut DIN, Deutsche Industrie Normen adalah ikatan metalurgi pada sambungan logam atau logam paduan yang dilaksanakan dalam keadaan lumer atau cair. Di sini peran teknologi semakin penting dan dominan, yang mana kita dituntut untuk menguasai teknologi yang semakin hari semakin berkembang. Teknik penyambungan logam dengan sistem pengelasan semakin banyak digunakan, baik dipakai pada konstruksi bangunan, perpipaan, maupun konstruksi kapal. Beberapa permasalahan yang muncul dari hasil pengelasan diantaranya adalah distorsi, tegangan sisa, dan temperatur. Distorsi ditimbulkan karena perubahan bentuk yang diakibatkan oleh panas pada proses pengelasan. Terjadinya distorsi ini mengakibatkan permukaan plat menjadi melengkung atau bergelombang, sehingga terjadi penyimpangan dimensi dari yang direncanakan. Hal ini dapat mempersulit proses pengerjaan selanjutnya. Selain distorsi, permasalahan lain pada pengelasan yaitu tegangan sisa. Tegangan sisa adalah gaya elastis yang dapat mengubah jarak antara atom dalam bahan tanpa adanya beban dari luar. Tegangan sisa ditimbulkan karena adanya deformasi tiga plastis yang tidak seragam dalam suatu bahan. Antara lain, akibat perlakuan panas yang tidak merata atau perbedaan laju pendingin pada bahan yang mengalami proses pengelasan. Tegangan sisa yang tinggi biasanya terjadi di daerah heat affected zone. Tegangan sisa dapat mempengaruhi sifat mekanik, struktur mikro, dan retak dingin pada baja. Oleh karena itu, tegangan sisa yang terjadi pada proses pengelasan harus diusahakan sekecil mungkin karena tegangan sisa tersebut akan mengurangi kekuatan sambungan las. Tegangan sisa pada baja dapat diminimalisasi dengan cara mengurangi masukan panas. Masalah-masalah lain yang muncul pada pengelasan konstruksi diantaranya adalah penggunaan sumber energi yang tidak merata, terjadi retak pada logam pengelasan, kekuatan yang masih di bawah kekuatan logam induk, penggunaan variabel pengelasan yang kurang tepat, dan pengetahuan metalurgi yang masih kurang. Masukan panas sangat mempengaruhi sifat mekanik dan struktur mikro hasil pengelasan. Pengelasan baja saat ini sangat rentan terhadap terjadinya retak dingin yang terjadi di daerah heat affected zone biasanya terjadi beberapa menit sesudah pengelasan. Retak dingin di daerah heat affected zone dalam pengelasan baja biasanya terjadi pada daerah martensit yang keras dan getas, baik di logam las maupun di heat affected zone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarul Ismail, NIM 09181067 dari program studi Teknik Perkapalan. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang terdapat pada latar belakang di atas yaitu yang pertama, bagaimana cara menangani distorsi tegangan sisa dan pengaturan temperatur agar tidak terjadi retak dingin pada saat melakukan pengelasan. Kemudian yang kedua, bagaimana retak dingin atau cold cracking bisa terjadi. Dan yang terakhir, bagaimana cara menangani terjadinya cacat las atau defect weld pada saat pengelasan. Kemudian adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui cara menangani distorsi tegangan sisa dan pengaturan temperatur agar tidak terjadi retak dingin. Kemudian yang kedua,
untuk mengetahui bagaimana retak dingin atau cold cracking bisa terjadi. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana cara menangani cacat las atau defect oil. Kemudian pembahasan dan solusi. Tegangan sisa selalu muncul apabila sebuah materi dikenai perubahan temperatur non-uniform. Tegangan-tegangan ini disebut tegangan panas. Untuk membahas masalah pengelasan, tegangan sisa yang akan ditinjau adalah tegangan sisa yang ditimbulkan dari distribusi tegangan non-elastik yang tidak merata pada material. Terjadinya tegangan sisa ditunjukkan pada gambar 2.3 di bawah ini, di mana daerah C mengembang pada waktu pengelasan. Pengembang pada daerah C ditahan oleh daerah A, sehingga pada daerah C terjadi tegangan tekan dan pada daerah A terjadi tegangan tarik. Tetapi bila luas pada daerah A jauh lebih besar dari daerah C, maka daerah C akan terjadi perubahan bentuk tetap atau distorsi. Sedangkan pada daerah A terjadi perubahan bentuk elastis ketika poros pengelasan selesai. Terjadi poros pendingin di mana daerah C menyusut cukup besar karena di samping pendingin juga karena tegangan tekan. Penyusutan ini ditahan oleh daerah A. Oleh sebab itu, daerah C akan terjadi tarik yang diimbangi oleh tegangan tekan pada daerah A. Ya, ini adalah contoh dari cold cracking atau retak dingin. Gambarnya agak terlalu buram ini, jadi susah dibaca. Nah, ini adalah daerah C dan ini adalah daerah A. Daerah C ini dipanaskan, yang A ini, kemudian yang B ini bila daerah C dipanaskan. Ya, ini daerah A-nya ini yang diarsir. Kemudian ini yang ditarik. Oh, ini yang ditarik dan ini yang C ini ditekan. Kemudian yang daerah A juga ditarik ini. Kemudian yang gambar C ini setelah dingin. Setelah dingin, nah yang B ini yang saat dipanaskan, yang C ini setelah dingin. Ya, ini bisa dilihat daerah A-nya, daerah A, C, dan A. Nah, yang daerah A yang di sini ini dia ditekan dia. Kemudian yang daerah C ini dia ditarik, dan yang daerah A satunya ini mungkin ini daerah B, ya daerah A ya, ditekan juga ini. Nah, ini adalah apa ini? Pendingin agaknya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lanjut, pembahasan dan solusi menggunakan hukum Hooke. Sedangkan besarnya, tegangan sisa dapat diukur dari perubahan ukuran antara batang sebelum dipotong, yaitu ukuran yang digambarkan pada bagian yang akan ditentukan tegangan sisanya, dan ukuran sebenarnya yang didapat setelah bagian yang akan diuji dipotong. Dari hukum Hooke, jelas bahwa perubahan ukuran ini disebabkan oleh adanya tegangan. Karena itu, besarnya tegangan dapat dihitung. Dalam hal ini, tegangan sisa dengan dua dimensi dapat dilakukan perhitungan dengan persamaan sebagai berikut. Lanjut, retak dingin terjadi tidak langsung terbentuk saat pengelasan. Proses ini terjadi saat pengelasan selesai, biasanya setelah beberapa menit sampai 2 hari atau bahkan bisa lebih. Karena retak ini terjadi pengelasan, maka disebut retak lambat. Retak yang terbentuknya terlambat dibanding proses pengelasannya atau delay crack. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Gambar di atas yang tadi sebelumnya, di slide sebelumnya, itu ada beberapa contoh retak dingin yang biasa terjadi di daerah pengaruh panas atau khas. Faktor yang menyebabkan timbulnya retak dingin. 1. Struktur mikro atau fasa yang terdapat daerah pengaruh panas. 2. Hidrogen difusi di daerah las. 3. Tegangan yang dimiliki di daerah las. Dalam menghindari terjadinya retakan las pada daerah panas atau usaha penanggulangannya supaya tidak terjadi retak pada las antara lain: 1.
mendinginkan perlahan-lahan setelah dilas. 2. Menggunakan elektroda yang betul. Dalam hal ini, sedapat mungkin menggunakan elektroda dengan flux yang mempunyai kadar hidrogen rendah. 3. Sebelum mengelas, pada daerah sekitar kampuh harus dibersihkan dari air, karat, debu, minyak, dan zat organik yang dapat menjadi sumber hidrogen. 4. Mengadakan pemanasan pendahuluan sebelum memulai pengelasan. Dengan cara ini, retak las dapat terhindarkan. 5. Membebaskan kampuh dari kekakuan. 6. Memperbaiki atau memilih kondisi pengorolan yang dapat meningkatkan sifat mekanik atau dengan mengatur proses perlakuan panas yang digunakan. 7. Memperhatikan rancangan konstruksi, prosedur, logam, induk, bahan las. Cacat las atau defect weld merupakan hasil pengelasan tidak memenuhi syarat yang sudah dituliskan di standar ASME 9, AWS, API, ASTM. Penyebab las dapat dikarenakan adanya prosedur pengelasan yang salah dan peralatan consumable yang tidak sesuai standar. Berikut ini terdapat jenis-jenis cacat las atau defect weld pada saat pengelasan dan cara menangani cacat pada proses pengelasan. Cacat las undercut. Undercut adalah sebuah cacat las yang berada di bagian permukaan atau akar. Bentuk cacat ini seperti cerukan yang terdapat pada base metal atau logam induk. Jenis cacat pengelasan ini dapat terjadi pada semua sambungan las, baik fillet, boot, lap, corner, dan edge joint. Dapat kita lihat contoh gambarnya ini. Nah, penyebab cacat las ini, 1. Arus pengelasan yang digunakan terlalu besar. 2. Travel speed atau kecepatan las terlalu tinggi. 3. Panjang busur las terlalu tinggi. 4. Posisi elektroda kurang tepat. Ayunan tangan. 5. Ayunan tangan kurang merata. Waktu ayunan pada saat di samping terlalu cepat. Cara mencegah cacat undercut. 1. Menyesuaikan arus pengelasan. Anda dapat melihat ampere yang direkomendasikan di bungkus elektroda atau PPS. PPS adalah Well Padding Procedure Specification. 2. Kecepatan las diturunkan. 3. Panjang busur diperpendek atau setinggi 1,5 kali diameter elektroda. 4. Sudut kemiringan 70-80 derajat atau menyesuaikan posisi. 5. Seiring berlatih untuk mengayunkan yang sesuai dengan kemampuan. Porosity atau porositas. Cacat porositas adalah sebuah cacat pengelasan yang berupa sebuah lubang kecil pada weld metal atau logam las, dapat berada pada permukaan maupun di dalamnya. Porosity ini mempunyai beberapa tipe, yaitu cluster porosity, blowhole, dan gas pore. Nah, gambarnya itu bisa kita lihat sendiri di sini, yaitu ada gas pore dan cluster porosity dan blowhole. Nah, penyebab cacat las porositas sendiri ini yaitu 1. Elektroda yang digunakan masih lembab atau terkena air. 2. Busur las terlalu panjang. 3. Arus pengelasan terlalu rendah. 4. Travel speed terlalu tinggi. 5. Adanya zat pengotor pada benda kerja, yaitu berupa karat, minyak, air, dan lain-lain. 6. Gas hidrogen tercipta karena panas las. Nah, cara mengatasi cacat las porositas sendiri ini ada 5, yaitu pastikan elektroda yang digunakan sudah di oven atau disyaratkan. Jangan sampai kawat las terkena air atau lembab. 2. Atur tinggi busur kurang lebih 1,5 kali diameter kawat las. 3. Ampere disesuaikan dengan prosedur atau rekomendasi dari produsen elektroda. 4. Persiapan pengelasan yang benar, memastikan tidak ada pengotor dalam benda kerja. 5. Untuk material tertentu panas tidak boleh terlalu tinggi sehingga perlu pelakuan panas. Untuk slug inspection dilanjutkan oleh teman saya sendiri. Selanjutnya,
Slack inclusion. Welding difference slack inclusion adalah cacat yang terjadi pada daerah dalam hasil lasan. Cacat ini berupa slack atau flux yang mencair yang berada dalam lasan yang sering terjadi pada daerah stop and run, awal atau berhentinya proses pengelasan. Untuk melihat catat ini, kita harus melakukan pengujian radiografi atau bending. Penyebab cacat slack inclusion adalah yang pertama, proses pembersihan slack kurang sehingga tertumpuk oleh lasan. Kedua, ampere terlalu rendah. Ketiga, busur las terlalu jauh. Keempat, sudut pengelasan salah. Kelima, sudut kampu terlalu kecil. Cara mencegah slack inclusion itu yang pertama, pastikan lasan benar-benar bersih dari slack sebelum mengelas ulang. Kedua, ampere disesuaikan dengan prosedur. Ketiga, busur las disesuaikan. Empat, sudut pengelasan harus sesuai. Kelima, sudut kampu lebih dibesarkan sekitar 50-70 derajat. Kemudian tungsten inclusion. Catat las tungsten inclusion adalah catat pengelasan yang dibuat oleh mencairnya tungsten pada saat proses pengelasan yang kemudian melebur menjadi satu dengan weld metal. Catat ini hampir sama dengan slack inclusion, namun saat diuji radiografi tungsten inclusion berwarna sangat terang. Untuk jenis cacat las ini hanya terjadi pada proses pengelasan GTAW. Penyebab tungsten inclusion yang pertama, tungsten sudah tumpul pada proses pengelasan. Kedua, jarak tungsten terlalu dekat. Tiga, ampere terlalu tinggi. Cara mengatasi cacat las tungsten inclusion yaitu pertama, tungsten harus diruncingkan sebelum digunakan untuk mengelas. Kedua, jarak harus disesuaikan. Ketiga, ampere mengikuti range yang ada di prosedur. Selanjutnya, incomplement penetration. Incomplement penetration atau IP adalah sebuah cacat pengelasan yang terjadi pada daerah root atau akar las. Sebuah pengelasan dikatakan IP jika pengelasan pada daerah root tidak tembus atau reinforcement pada akar las berbentuk cekung. Penyebab cacat incomplete penetration itu yang pertama, travel speed terlalu tinggi, jarak gap atau root opening terlalu lebar, jarak elektroda atau busur las terlalu tinggi, sudut elektroda yang salah, ampere las terlalu tinggi. Cara mencegah cacat incomplete penetration yaitu yang pertama, travel speed disesuaikan dengan WPS, standar gap atau root opening 2-4 mm, standar jarak elektroda 1,5 dikali diameter elektroda, dan ampere disesuaikan dengan welding prosedur. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Pertama, incomplete vision atau lack of vision. Cacat incomplete vision adalah sebuah hasil pengelasan yang tidak dihendaki karena ketidaksempurnaan proses penyambungan antara logam las dan logam induk. Cacat ini biasanya terjadi pada bagian samping lasan. Penyebab cacat incomplete vision: 1. Posisi sudut kawat las salah. 2. Ampere terlalu rendah. 3. Sudut kampu terlalu kecil. 4. Permukaan kampu terdapat kotoran. 5. Travel speed terlalu tinggi. Cara mengatasi cacat incomplete vision: 1. Memperbaiki posisi sudut elektroda. 2. Menaikkan ampere sesuai dengan WPS atau ampere recommend. 3. Sudut kampus sesuai dengan yang di WPS. 4. Melakukan persiapan pengelasan yang benar, membersihkan semua kotoran. Dan 5. Mengatur travel speed yang sesuai. Overspeeder adalah percikan las. Sebenarnya jika speeder dapat dibersihkan, maka tidak termasuk cacat. Namun, jika jumlahnya berlebih dan tidak dapat dibersihkan, maka dikategorikan dalam cacat visual. Penyebab speeder atau percikan las berlebih: 1. Ampere terlalu tinggi. 2. Jarak elektroda dengan base metal terlalu jauh. 3. Elektroda lembab. Cara mencegah terjadinya cacat pengelasan overspeeder: 1. Arus diturunkan sesuai dengan rekomendasi. 2. Panjang busur
1,5 dikali diameter elektroda. 3. Elektroda di oven sesuai dengan handbook atau khususnya kawat las low hidrogen. Selanjutnya, hot crack. Hot crack atau retak panas adalah sebuah retak pada pengelasan di mana retak itu terjadi setelah proses pengelasan selesai atau saat proses pemadatan logam lasan. Penyebab hot crack tersendiri: 1. Pemilihan elektroda yang salah. 2. Tidak melakukan pelakuan panas. Cara mencegah hot crack: 1. Menggunakan elektroda yang sesuai dengan WPS atau low hydrogen yang mempunyai sifat renggang yang tinggi. 2. Melakukan pelakuan panas PWHT dan preheat. Terima kasih. Terima kasih, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.